Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Freddy dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Eh, Kali ini saya akan eh, mau presentasikan terkait tugas besar satu mata kuliah sistem cerdas. Dan untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang mesin Turing. Sebelumnya kenapa saya membahas mesin Turing? Dikarenakan mesin Turing sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Dan kemudian untuk pilihan yang lain tidak dijelaskan, belum dijelaskan. Jadi saya kira saya bisa menjelaskan mesin Turing karena sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nama saya Dicaya Ramadan, saya mahasiswa teknik elektro Universitas Padjadjaran. Sistem cerdas. Sistem cerdas merupakan bagian dari bidang ilmu komputer atau informatika dan rekayasa cerdas untuk mengembangkan berbagai metode berkemampuan tinggi yang diilhami oleh fenomena alam untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks di dunia nyata. Dengan berbagai macam pengembangan rekayasa cerdas yang dibuat oleh para ilmuwan dan ahli, salah satunya merupakan mesin Turing. Mesin Turing diusulkan tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris yang jenius sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sangat sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian. Dan juga sama seperti finite state automata dan custom automata yang mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Kemudian masuk ke cara kerja mesin Turing. Mesin Turing untuk cara kerja pertama itu mengubah state. Next state dapat sama dengan current state. State di sini maksudnya adalah suatu pernyataan dari pergerakan finite control. Kemudian yang kedua yaitu menulis sebuah tab simbol dalam sel yang di-scan. Tab simbol ini mengganti simbol apapun yang ada dalam sel. Secara opsional, simbol yang dituliskan dapat sama dengan simbol yang sekarang ada dalam tab. Jadi, mesin Turing ini selain bisa menulis, selain bisa membaca, juga bisa menulis. Jadi nanti ketika di dalam iterate kita bertemu dengan variabel bisa dibaca dan juga bisa diubah variabel tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membedakan teknik kiri atau kanan. Ini fungsi dari finite control, yaitu berubah arah mencari variabel yang akan diidentifikasi. Masuk ke notasi formal mesin Turing, yaitu pertama key himpunan berhingga dari state finite control. Ini seperti key 0, key 1, key 2, dan sebagainya. Kemudian yang S merupakan himpunan berhingga dari simbol-simbol input. Ini seperti variabel 0, 1, dan B. Biasanya untuk himpunan berhingga ini terdapat pada sel-sel di daerah kita. Kemudian G merupakan himpunan dari tab simbol. S merupakan subset dari G. G sama seperti S, cuman berbedanya terdapat uh, suatu variabel berupa X atau Y. X merupakan biasanya kita notasikan pergerakan ke kanan dan Y merupakan kiri. Kemudian ada simbol fungsi transisi, itu instruksi dari kita. Kemudian Q0 merupakan start state di mana pada awal finite control ditemukan. Kemudian B ini merupakan simbol blank. Simbol ini di dalam G tapi dalam S, tidak dalam S. B merupakan inputan. Kemudian F atau final state merupakan subset dari key. Kemudian masuk dalam rumusan masalah. Ini berfungsi untuk kita menentukan kesimpulan setelah selesai penelitian. Yang pertama adalah apakah MATLAB dapat mensimulasikan cara kerja mesin Turing. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana program yang akan dibuat untuk menjalankan konsep mesin Turing. Batas masalahnya yaitu pertama program yang dibuat hanya untuk mensimulasikan mesin Turing. Yang kedua program yang dijalankan diaplikasikan dalam bahasa MATLAB. Tujuan yang diharapkan untuk dalam penelitian ini yaitu pertama mampu memahami penggunaan aplikasi MATLAB, kedua mampu memahami konsep kerja mesin Turing, yang ketiga mampu membuat program untuk mensimulasikan mesin Turing. Masuk ke dalam inti dari penelitian yaitu rancangan simulasi dan analisa MATLAB. Ada MATLAB. Simulasi merupakan proses peniruan dari suatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya, state of affairs.
Aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem yang abstrak tertentu. Nah, dalam kasus simulasi dalam sebuah mesin Turing pada aplikasi MATLAB merupakan proses peniruan cara kerja dan fungsi yang ada pada mesin Turing seperti komponen pita, posisi head, fungsi transisi, settingan input, dan step awal fungsi transisi. Rancangan pemrograman mempunyai komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mensimulasikan sebuah mesin Turing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama merupakan tape. Tape ini wajib ada karena merupakan komponen inti dari mesin Turing, berisikan sel-sel suatu simbol atau variabel. Kedua yaitu posisi head adalah posisi sel pita yang ditunjuk oleh head. Kemudian rows adalah fungsi transisi dari mesin Turing yang terdiri atas state atau perilaku yang akan dibuat seperti proses read, write, direction, dan new state. Kemudian bahasa L dengan string bit 0 dan 1 yang sama banyak, yaitu 1, 0, 1, 1, 0, 0. Bahasa tersebut saya identifikasikan oleh berupa mesin Turing dan di aplikasi MATLAB. Kemudian proses yang akan dilakukan akan dijelaskan sebagai berikut. So tadi ya, sesuai dengan notasi formal tadi, itu M sama dengan Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Ada 7 key, kemudian inputan itu 0, 1B. Kemudian untuk pergerakannya disimbolkan dengan XY untuk kanan kirinya, dan fungsi transisi Q0, B, dan diakhiri dengan Q5. Q5 ini merupakan final step. Jadi setelah masuk ke Q5 maka selesai sudah perintah tersebut. Langsung masuk ke dalam program pada MATLAB. Diawali dengan inisialisasi variabel yaitu I, J, K, L, M, N, dan O, P, Q, R. Kemudian diisi dengan variabel deret pita. Jadi ini merupakan representasi dari pita dan berisikan simbol-simbol atau variabel-variabel di dalam sel-sel pita. Kemudian masuk ke dalam inisialisasi state. Ini merupakan representasi dari pergerakan state dengan dinotasikan dengan key. Kemudian matriks sebagai representasi pita dan pergerakan state. Display X tadinya akan menunjukkan deret pita, kemudian untuk Y akan memunculkan state pergerakan state display Y. Kemudian ini merupakan kunci dari program, yaitu program instruksinya, fungsi transisinya. Kita mulai dengan looping for n sama dengan 3 banding 2 banding 15. Kenapa sih 15? Karena jumlah dari suatu display yang akan ditampilkan itu berjumlah 15. Kemudian masuk ke dalam looping selanjutnya, yaitu if jika x 1,6 sama dengan 1, atau dapat dalam bahasa kitanya yaitu jika state bertemu dengan angka 1, maka diharapkan simbol tersebut akan berubah menjadi X dan ditampilkan dalam display X, dan displaynya merupakan pergerakan dari state-nya. Jadi intinya ketika ketemu dengan 1 pada deret kita, maka akan diubah menjadi X. Masuk selanjutnya, juga jika si state bertemu dengan simbol 0 dalam deret pita, maka diharapkan akan diubah dengan simbol Y dan ditampilkan pada display X. Kemudian pada display-nya yaitu merupakan seperti tadi pergerakan state. Kemudian instruksi terakhir yaitu juga jika state bertemu dengan simbol B, maka diharapkan diubah menjadi B. Kemudian n-2, atau jika tidak bertemu dengan variabel 01, ini berarti jika tidak bertemu dengan variabel 01 dan malah bertemu dengan selain itu, maka instruksi selesai, program selesai, dan si mesin Turing tidak akan mengidentifikasikan variabel lagi dalam deret pita. Akan ditampilkan dalam display X, dan seperti tadi display Y yang tadinya merupakan pergerakan state adalah Q
key jika sudah selesai tidak bertemu lagi dengan variabel 01 maka akan berubah menjadi P. Langsung saja kita masuk simulasinya, kita running, dan dapat kita lihat dalam command window-nya yaitu hasilnya jika bertemu dengan satu maka diubah dengan X, berhasil. Kemudian selanjutnya jika X bertemu jika state bertemu dengan 0 maka diubah jadi Y, betul. Kemudian jika state bertemu dengan 1 diubah X jadi X, kemudian bertemu dengan 1 lagi menjadi X, betul. Kemudian diakhiri dengan bertemu dengan 0. Jika berubah 0 maka berubah Y. Kemudian setelah angka tersebut atau 10 sudah tidak ada, malah bertemu dengan B, maka simulasi mesin Turing akan selesai dan kembali pada key 5 yaitu simbol Y yang sebelumnya 0 dan masuk ke key 5. Artinya simulasi tersebut selesai, sudah tidak ada, si mesin Turing sudah selesai pekerjaannya dan tidak bisa mengidentifikasi lagi. Jadi kesimpulannya ini berhasil diidentifikasi oleh mesin Turing dan dikenali. Dan ini merupakan gerakan dari step tersebut. Dapat dilihat key 0 bergerak 1, right-nya X, direction-nya R, dan selanjutnya. Ini seperti yang tadi kita simulasikan di MATLAB. Kemudian masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian yang saya ambil yaitu mesin Turing berpita tunggal dapat disimulasikan dengan baik menggunakan aplikasi MATLAB. Karena terbukti tadi berhasil ditunjukkan dan diaplikasikan cara kerja mesin Turing dengan bahasa MATLAB. Dalam penggunaan aplikasi MATLAB untuk mensimulasikan mesin Turing atau instruksi transisi ke dalam bahasa MATLAB. Kemudian yang ketiga itu perubahan dari pita dipengaruhi oleh instruksi yang dibentuk. Itu merupakan kesimpulannya, dan kurang lebih untuk kendalanya ya, kendala untuk mengaplikasikan mesin Turing dalam MATLAB yaitu bahasa programnya. Jadi kita harus mencari bahasa programnya dan kita terjemahkan dalam bahasa MATLAB. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya, Pak Freddy, dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan, dan maaf sebelumnya karena ini terlalu simpel. Semoga diharapkan ini bisa dikembangkan lagi di TB2. Ada makro sintetitas juga. Terima kasih Pak Freddy, semoga memuaskan hasilnya, dan juga berterima kasih saya karena sudah dikenalkan aplikasi MATLAB yang asing bagi saya, dan semoga kedepannya saya bisa mengaplikasikan ini ke kehidupan sehari-hari dan juga bisa menjadi engineer yang ahli dalam bidang ini. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.